Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Asy-Syauqi innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Alhamdulillah kuwatu fillah, kita bisa di majelis ilmu kembali di sore hari ini, yang di sore ini sudah tidak hujan besar lagi ya, sudah rada mendingan ya gitu. Kalau kemarin kan sudah hujan terus ya gitu, bahkan malam juga masih hujan, sekarang rada mendingan ya gitu. Dan juga memicu lagi ya, mungkin yang tidak hadir itu juga yang hadir apalagi tentunya semakin semangat. Tentunya dengan semangat bermajelis ilmu, maka kita temukan jiwa-jiwa yang bersih dengan akhlak yang bersih pula ya, akhlak yang mulia. Nah, sebagaimana tema yang akan kita sampaikan, yaitu seputar akhlak. Sudah beres tentang keagungan akhlak Rasulullah, membahas akhlak-akhlak terpuji, bagaimana Rasulullah ini berakhlak ya, tentang akhlaknya Nabi ya, sudah beres ya. Nah, berarti kita bahas nanti akhlak yang tercela apa saja ya gitu. Ini juga ya, ini sebenarnya diambil ya dari buku Tahdzibul Akhlak ya, aslinya itu bahasa Arab ya gitu. Ya, silakan nanti kata pengantarnya kalau udah yang sudah punya ya, baca aja ya gitu. Ini dari Ustadz Abu Nabhan ya, guru kami ya gitu. Tahun berapa ya, kurang tahu saya mah ya. Tahun berapa? Di sini tertulis 1435 ya. Silakan itu sendiri ya. Tahun Masehi nama itu sadangan ya. Itu nyelira ya. Baik. Judul bukunya membersihkan akhlak tercela ya gitu. Mungkin sudah banyak ya di penerbit Tarsis itu ya, sudah banyak ya. Silahkan nah, kenapa beliau tertarik menulis buku ini ya? Nah, ini mukadimah ya, sudah sering disebut lah ya, ada itu nama apa loh gitu ya, amma ba'du ya gitu langsungnya. Nah, beliau mengutip kata Asy-Syauqi ya, yang tadi dibacakan ya, innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat fa inhum dahabat akhlaquhum zahabu. Tiada lain umat itu jika akhlak dimiliki mereka, tapi bila dari mereka hilang akhlak itu ya, maka mereka pun lenyap ya. Jadi ukuran sebuah umat itu ya, itu dari sebuah akhlak ya gitu. Kalau nggak ada akhlaknya ya mereka lenyap ya gitu. Umat Islam berarti diukur dengan akhlak yang islami. Tidak ada akhlak yang islami berarti lenyap ya. Minimalnya lenyap dari
pemiliknya ya gitu. Orangnya masih Islam tapi akhlaknya masih bejat misalnya gitu. Atau akhlaknya masih kotor ya, akhlak tercela. Nah disinilah menariknya kenapa dibahas akhlak tercela ya gitu. Dan di antara urusan yang patut kita perhatikan yaitu urusan akhlak ya gitu. Karena itu adalah tujuan diutusnya Nabi ya. Sudah hafal hadisnya mungkin ya. Dan juga ada yang menyatakan innal khuluqa wa'aul ya, wa'auddin. Sesungguhnya akhlak itu wadahnya agama ya. Jadi agama itu bakal kelihatan orang yang beragama dengan akhlak ya gitu. Ya, kalau kata kita segan teu boga agama wae katanya, kitu akhlak teh nya katanya. Segan teu boga agama wae nah katanya. Ya. Dan juga ada yang mengatakan ad-dinul muamalah. Agama itu adalah muamalah ya. Iya. Kita menjalankan kepada Allah ibadah itu muamalah kepada Allah. Kepada manusia itu juga muamalah gitu. Jadi disinilah seperti kita juga bermuamalah gitu ya gitu. Ya muamalah ya beda ya, bukan transaksi jual beli saja ya gitu. Tapi menyangkut bagaimana kebaikan kita ya, kebaikan kita ya, baik kepada Allah, baik kepada makhluknya ya, itu muamalah ya. Nah terus juga ada yang mengungkapkan man sa'a khuluquhu doko rizquhu. Barang siapa yang jelek akhlaknya akan sempit rezekinya ya. Jadi kalau jelek akhlak dia sempit rezeki ya gitu. Karena orang itu ya diperhatikan dengan kejelekan akhlak gitu ya gitu. Terus saya mah goreng gitu ya. Karena diberi ya gitu ya. Ini mah khianat. Kenapa dikasih amanah gitu ya gitu. Gitu. Itu bahasa namanya. Jadi bakal tergambar orang yang ini jadi introspeksi juga ya buat kita ya. Kalau misalnya masih rezeki susah, rezeki berat, mungkin akhlak yang harus diperbaiki juga ya gitu. Ya. Kadang yang manusia, yang namanya manusia ya, keceletot atau kumaha ya gitu ya. Kadang sengaja tekahaja kumaha gitu ya. Namanya juga manusia. Tapi dari kesalahan kita yang terbaik adalah orang yang senantiasa introspeksi, istighfar dan taubat. Nah itu ya. Betapa rugi orang yang terus salah, apalagi menyalahkan orang, gitu ya. Menyalahkan orang lain, gitu. Ya mah terus salah, menyalahkan kabatur. Gitu. Ada juga orang yang merasa benar, menyalahkan kabatur. Nah, itu juga lebih parah, gitu. Menyalahkan kabatur, itu ya gitu. Apalagi kalau kita sudah punya jabatan ya, sudah punya kedudukan, itu menyalahkan itu wah menjadi sesuatu yang lumrah ya. Gitu. Nah eta ada sebuah lembaga atau katakanlah sekolah gede, untungnya gede, tapi akhlaknya masih, nah itu ya gitu. Lalu sana masih ada yang hamil di bawah umur, gitu ya, hamil sebelum nikah, gitu, dan sebagainya, gitu. Ada, gitu. Tapi dananya gede, gitu. Pembinaannya gede, gitu.
tapi hasilnya itu. Ya itu rezeki di sini bukan artinya rezeki dalam bentuk uang, artinya murid atau bagaimana gitu ya. Gitu. Tapi bagaimana rezeki itu adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk kita manfaatkan. Itu rezeki. Gitu ya. Memang banyak ya kejadian ya gitu. Nah itu yang parah gitu ya gitu. Tapi ada juga ya yang sampai ketika akhlak itu tidak dijaga, minimal mah ada kesalahan-kesalahan kecil itu tapi terkadang susah untuk diatasi ya gitu. Zaman ayeuna nya gitu ya. Saya salutnya gitu di SMK atau mana itu tanya. Sekolah lagi. Di ujung koning teh eta nu sekolah satroni tanya eta nya online teh nya teu kedah make Zoom oge terus hawios nya make WA oge terus diajar tanya aya anu di dia aya wah tidak bisa kamu harus pakai Zoom tanya gitu. Si guruna mungkin sedang lelah atau sedang sibuk gitu ya. Atau kadang dia jenuh gitu ya, tidak pakai Zoom, disalahkan juga ya gitu. Padahal yang namanya sekarang ini ya yang namanya kendala-kendala ya internet mah kumaha atunya kendala-kendala atunya gitu. Wajar-wajar saja lah gitu ya. Tapi tetap yang kecil seperti itu ya malah akhirnya terlalu membanggakan diri itu ya gitu. Mengharuskan seseorang seperti ini, namun ketika ada kesalahan kecil seperti itu tidak dengan solusi terbaik ya. Katakanlah diomongkan ke mana gitu ya gitu ya. Ini yang jelek akhlaknya nih ya, saya bahas seperti ini karena emang banyak nih lumrah nih, ada yang mereka itu tahu si ini salah tuh ya. Tapi si dia yang disalahin tuh ya. Dia nggak mau menasihati si yang katakanlah yang mau menasihati gitu ya, menasihati yang salah nggak mau secara langsung ya, bijakan kasih ya gitu. Tidak disebutkan dalam sebabnya dibijakan kasih ya gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang gak enak hati kalau disampaikan, maka ke si fulan yang menyampaikan itu silahkan, itu nggak masalah. Tapi ini nggak disebutkan tuhnya. Perlu kasih ya gitu ya. Gitu. Ini bom waktu sebenarnya. Bom waktu ya. Sekalipun itu sekolahnya gede gitu. Kade gitu ya. Bom waktu ya tak. Mungkin ya kalau guru yang kuat mental mah nggak masalahnya gitu. Dia sesekalinya salah menurut mereka, kemudian dinasihati ya. Tapi salahnya sedikit tersebar ya nggak masalah kalau kuat mentalnya. Guru yang itu mah ya bisa jadi melaporkan ini dari sekolah yang ini bakal begini dan begitu ya, gitu. Itu bom waktu itu. Nah itu ya. Jadi rezeki itu bentuk penghargaan juga, itu rezekinya. Kita menghargai seorang guru, kerja kerasnya seorang guru, capeknya seorang guru, sampai kakinya borok-borok gitu ya, sampai HP-nya rusak ya, sampai berdarah-darah, sakumaha hargaan guru teh. Nah cukupku beri gaji, beri kuota ya. Pas ada sesuatu si guru disalahkan dengan wah kumaha gitunya gitu, seolah-olah si anjeunna nu salah gitunya gitu, nggak mau menelusuri letak kesalahannya di mana, siapa yang memang memulai gitu ya.
atau apakah itu kesalahannya sengaja atau enggak gitu ya. Tapi ya itulah manusia ya. Innal insana khuliqa halu'a gitu ya. Selalu mengeluh dan mengeluh gitu ya. Ya. Jadi zaman sekarang itu orang itu gampang menyalahkan tanpa menelusuri jejaknya. Ya. Wah sia. Pak ini punten nih Pak si guru ini nanti gini dan begini gitu ya gitu. Akhirnya tersebarlah kesalahan si guru tanya. Gitu. Ya walaupun nggak banyak gitu ya. Ya tetaplah manusia manusia ya gitu. Gitu. Hargai seorang guru itu ya gitu. Ya. Kalaupun salah kita mau menasihati, coba nasihati langsung gitu ya. Tong ciut. Tong ciut, tong pengecut. Dengan cara yang baik pula menasihati itunya, lain ambekan gitu ya, para teguh gitu ya. Kamu sesuai gitu. Kumaha gitu kata-kata sesuai gitu ya gitu. Sanes kitu cara nama tuh. Dengan cara yang baik gitu. Pak punten. Bapak ngajarnya bagus, hanya begini-begini. Nah, itu mah rada mending lah gitu. Ya mau langsung, Bapak kenapa begini dan begitu? Harusnya Bapak begini dan begitu. Aduh, Allah. Jemaat itu dah, penten-pentennya. Ada yang dikituin ya, malah sakit hati. Ini nanti nih ada penasihati. Nanti kan ini ada ini akhlak tercela. Nanti kita belajar seputar adab ya. Adab menasihati itu jangan sampai menyinggung orang ya. Kajian salah si eta ya. Kajian salah si eta jangan sampai membuat orang itu tersinggung ya gitu ya. Kalau sudah buat orang tersinggung itu salah caranya itu ya. Bisa jadi dia gak mau mengikuti ya, nyeri hati ya gitu. Nah itu ini harus perhatikan akhlak-akhlak seperti ini ya gitu. Jadi ini memang ngebahas akhlak tercela ini sangat luar biasa nih ya, beliau ini. Sedikit lagi ya. Maka kita harus memerangi dari akhlak tercela ya gitu. Dan memandang penting perkara tentang akhlak ini. Sebagaimana Rasulullah memandang penting terhadap urusan tersebut. Beliau itu diterangkan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dan beliau berdoa pada istiftanya ya, wahdini bi ahsanil akhlaqi la yahdi bi ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta, dan tunjukilah aku kepada sebaik-baik akhlak ya. Karena tidak ada yang menunjukkan kepada sebaik-baik akhlak kecuali engkau. Akhlak mulia itu dari siapa? Dari Allah. Dan hindarkan dariku akhlak yang jelek, karena tidak ada yang dapat menghindarkan dari akhlak yang jelek kecuali engkau. Ini doa istiftah ya. Bisa di dalam salat juga ya, silakan ya, gitu. Dengan redaksi yang lain ya gitu. Nah juga beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan-kebaikan agar menghapusnya, dan bergaulah dengan orang-orang itu bersama akhlak yang baik. Jadi kita harus punya akhlak yang baik ya. Punya perangai yang baik kepada orang ya. Jangan mudah buat orang sakit hati, buat orang kecewa lah gitu ya. Walaupun rasa kecewa itu bukan rasa yang baik, tapi kita menghargai perasaan orang itu ya gitu ya. Termasuk menghargai perasaan saat kita berbicara padanya, saat kita mengetik kepadanya, saat kita mengobrol lah, chat lah gitu ya.
saat kita dengan bahasa tubuh kita, jangan sampai membuat orang itu sakit hati. Maka ini sangat penting untuk kita perhatikan, karena di mana ada kebaikan pasti tumbuh akan kemekaran, ya. Tapi di mana ada keburukan pasti tumbuh kelayuan. Nah, pegang itu ya, gitu. Maka ketika dibiasakan dengan keburukan, kelayuan itu akan menghampiri sedikit demi sedikit dan lama-lama menjadi rapuh dan ya jadi kelayuan yang dimana tanaman itu sudah meninggal. Waduh. Nah, inilah tentunya terus-menerus menanam kebaikan yang sangat penting buat kita, terus dengan menuntut ilmu seperti ini, dan juga senantiasa perbarui diri, ya, introspeksi diri gitu, ya, gitu. Jangan benar sendiri, ya, jangan buruk sendiri juga. Jangan merasa buruk berjamaah juga. Itu ya, gitu. Makanya bagaimana caranya untuk selalu mengajak kepada surga bersama. Itu saja dahulu. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti kita akan kaji nih akhlaknya nih, ya, gitu. Dengan akhlak-akhlak tercela itu apa saja sih, gitu ya. Terus tujuan pelajari akhlak itu apa, gitu ya, gitu. Gimana obat akhlak tercela itu apa, gitu. Nah, di sini ada itu, ya, gitu. Ya. Nah, untuk hari Selasa depan kita insyaallah nanti lanjut lagi tentang fikih, ya. Barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku lakum li hada wa astaghfirullah li wa lakum.